أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي رسوله وبعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا ونعم الوكيل ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faya ayyuhal hadruna rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah bita'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di Jumat yang berkah ini kita masih dituntun oleh Allah untuk bersama-sama kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Tentu tujuan utama kita lillah, karena Allah. Karena kita hadir di sini bukan karena kita dipanggil oleh pimpinan kita. Kita hadir di sini bukan karena dipanggil oleh bosnya kita, akan tetapi kehadiran kita di masjid ini karena kita mendapatkan panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian mendengarkan ajakan seruan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan seringnya kita membacakan salawat dan salam kepada Rasulullah, kita berharap kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat bagi kita semua, terutama untuk diri khatib pribadi, agar senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memiliki makna biimtithalil awamiri wa jatinabun nawahi, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita di kesempatan yang berkah ini
pengundang husnul khatimah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjalanan yang pasti kita tempuh kecuali perjalanan menuju hari akhir. Tidak ada bekal yang lebih berharga daripada berusaha kita untuk meraih husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah akhir kehidupan yang sempurna. Husnul khatimah itu adalah akhir kehidupan yang baik yang menjadi penentu kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi landasan dan pondasi utama yang bisa kita lakukan dalam hidup ini supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah? Kata seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim, beliau berkata, asasu husnul khatimah tamamut tauhid. Pondasi utama supaya kita memperoleh husnul khatimah, tamamut tauhid, yakni dengan kesempurnaan tauhid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya tauhid atau akidah yang kita miliki hari ini sudah sempurna. Sempurna maksudnya di sini bukan sekedar akidah abal-abal, bukan sekedar akidah asal-asalan yang paginya mereka beriman, malamnya mereka munafik, yang malamnya mereka beriman, paginya mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dikatakan tamamut tauhid, kesempurnaan akidah. Akan tetapi kesempurnaan akidah itu maksudnya kapan dan di mana saja mereka berada, ketika sendiri maupun mereka ramai-ramai, ketika mereka susah maupun bahagia, ternyata nilai ketauhidan itu selalu berada dalam diri mereka. Apa makna nilai ketauhidan itu? Makna nilai ketauhidan itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Artinya kalau sudah konsep nilai tauhid la ilaha illallah sudah ada dalam diri kita, berarti maknanya yang tertuang dalam kehidupan kita seolah-olah dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu memantau apa yang kita lakukan. Ketika kita sendiri maupun rame-rame, ketika kita sehat maupun sakit, ketika kita susah maupun senang, ternyata konsep kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kita memperoleh yang namanya husnul khatimah, yakni mati dalam keadaan yang baik, mati yang dalam keadaan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas mantapkan nilai ketauhidan kita selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi akidah yang kita miliki hari ini hadirin mudah sekali untuk terkuras, mudah sekali untuk hilang. Memang sih konsep Rasulullah berkaitan dengan masalah iman atau akidah ini, kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala naik dan kadang-kala turun. Itu memang konsepnya. Tapi yang menjadi patokan adalah diri kita sendiri. Apakah memang konsep yang Rasul tawarkan itu terjadi dengan diri kita? Kita yang paling bisa menguasai diri kita. Maka konsep sebenarnya al-imanu yazidu wa yanqus memang itu fitrahnya kita. Tapi selalu berusaha kita, iman kita itu jangan sempat berkurang. Iman kita itu mesti selalu kita tambah. Kenapa iman mesti selalu kita tambah?
Karena khawatir hadirin, kalau seandainya posisi iman kita lagi berkurang, tahu-taunya jatah hidup kita sudah Allah tutup dengan yang namanya kematian. Khawatir nanti husnul khotimah itu tak bisa kita dapatkan. Kalau seandainya posisi kadar keimanan kita di urat nadi yang paling rendah, lalu ternyata tiba waktunya Allah memanggil kita, bukan berarti kita husnul khotimah, akan tetapi su'ul khotimah. Maka konsep mentauhidkan Allah ini mesti menjadi hal utama yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam masyarakat kita. Karena kalau seandainya iman yang kita miliki hari ini betul-betul kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita mendapatkan husnul khotimah, akan tetapi di atas dunia Allah akan selalu memberikan perhatian penuh kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya seluruh penduduk negeri ini semuanya mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lalu janji yang Allah berikan kepada mereka, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Maka konsep yang pertama, hal yang mesti kita lakukan sebagai pengundang husnul khotimah, mantapkan selalu nilai akidah dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hal yang kita lakukan sebagai pengundang husnul khotimah, supaya di akhir hayat kita menunggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan, istiqamah kita selalu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan saja sholat, ibadah itu bukan saja puasa, ibadah itu bukan saja haji ataupun umrah, ibadah itu bukan saja tilawatil Quran, ibadah itu bukan saja berinfak dan bersedekah. Bahkan kalau seandainya mampu kita kelola diri kita, setiap napas yang kita tarik dan yang kita keluarkan dari diri kita, ternyata setiap napas itu bisa semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep beribadah ini jangan kita memandang sempit. Jangan kita memandang ibadah itu tidak luas. Luas sekali makna dan pengembangan dari ibadah itu. Mulai dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan saat tidurnya kita sekalipun, itu sesungguhnya bisa bernilai ibadah. Gimana konsepnya? Dipastikan semua aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul kita tidak lepas untuk mengingat Allah. Bangun tidur kita ingat Allah, itu sudah menjadi ibadah. Bangun tidur kita terdengar panggilan azan salat subuh, as-salatu khairum minan naum, terbangun kita. Supaya bangunnya kita itu bisa bernilai ibadah, spontan dan langsung kita ingat Allah. Maka disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, apabila kita bangun tidur ingat kita kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, ahyana, engkau yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah engkau mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadamu ya Allah kami tempat kembali. Awal dari bangun saja sudah kita beribadah kepada Allah, dan dipastikan konsep ketika di awal bangun saja kita sudah ingat dengan Allah. Dipastikan sampai hari-hari kita lewati menjelang kita mau tidur, dipastikan kita itu tidak akan pernah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah tidak pernah jauh daripada Allah, dipastikan semua rangkaian-rangkaian kegiatan kita sudah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita istiqomah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rajin beramal ibadah ketika kita sakit. Ketika kita sehat tak pernah kita ingat Allah. Tapi pas ketika kita sakit seolah-olah Allah lah yang paling kita butuhkan.
Ketika kita lagi bahagia, hidup semaunya kita di atas dunia, tak pernah kita ingat kepada Allah. Tapi pas ketika kita kena musibah, spontan kita ingat Allah. Itu tidak istiqamah beribadah. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun, beribadah kepada Allah mesti menjadi hal yang paling utamakan dalam diri kita. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, orang yang hari ini istiqamah mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka mau melaksanakan amal ibadah kepada Allah dengan istiqamah, ternyata ganjaran yang akan Allah berikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, orang-orang yang istiqamah, wala tahzanu, mereka tidak akan pernah merasa risau, mereka tidak akan pernah merasa sedih, mereka tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ganjaran bagi orang-orang yang istiqamah beriman dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ganjaran yang akan Allah berikan kepada mereka besok ketika Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar, tiada lain tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dua hal ini menurut kita ringan, tapi melaksanakan sangat berat. Dan ini merupakan kunci penting bagi kita supaya kita mendapatkan husnul khatimah, takkidul iman wa quwwatil ibadah. Kuatkan iman, kemudian perkuatlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa karena kita tidak tahu kapan hidup ini akan berujung kepada yang namanya kematian. Bisa jadi kematian itu setelah kita pulang dari masjid ini nanti akan menjumpai kita. Bisa jadi kematian itu akan menjumpai kita nanti malam. Bisa jadi kematian itu akan menjumpai kita besok pagi. Tentu kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan kehidupan yang husnul khatimah, dan jangan engkau akhirkan kehidupan kami dengan akhir yang su'ul khatimah. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الصدق والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله لطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا في بداننا وعافنا في بصارنا وعافنا في أسماعنا وعافنا في كلامنا وعافنا في أفعالنا وعافنا في جماعتنا خصوصا لجماعة مسجد الهداية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة